Jadi Cak, ada hal yang kocak. Ini fans KNY berulah nih. Kenapa ketawa? Ngapain lagi? Ada lah, pokoknya lah fans KNY. Tapi nggak semua kan, ini cuma fans KNY. Selamat datang di Berita Lain, di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Pokoknya berita yang berkaitan dengan anime, manga, dan Jepangan. Karena kita safe place-nya para wibu. Kita safe place, tempat paling aman. Iya, karena yang ngata-ngatain kalian dungu dan cuma aku. Iya, Akil. Nah, Cak, berita pertamanya. Fans KNY berulah. Kenapa? Aduh, kayak setiap denger fans KNY itu kayak agak traumatizing gitu ya? Berantem sama CSM, fans CSM, enggak? Bisa jadi, enggak. Jadi gini, jadi suatu hari polisi menangkap seorang fans Kimetsu no Yaiba. Suatu hari polisi menangkap fans Kimetsu no Yaiba. Iya. Karena dia merekam movie Kimetsu no Yaiba di bioskop di Jepang. Ini lokasinya di Jepang, bukan di Indonesia. Dan ini maksudnya bukan semua fans KNY ya yang kayak gini ya. Ini oknum aja. Beneran, tapi cuma oknum, cuma satu. Tapi kalau nggak salah ini kayaknya bukan orang Jepang juga deh yang ngerekam. Betul, dia orang ini Korea adalah ya? orang Korea yang kebetulan tinggal di Jepang. Nah, tapi Ca, dia itu nggak cuma sekedar ngerekam doang, Ca. Terus dia ngapain? Dia itu melakukan pencurian identitas. Gampangnya inilah, nge-scam kartu kredit lah. Pakai kartu kredit, steal kartu kredit curian gitu, stealing credit card information. Gila, jago banget ya. Itu gitu. Tapi nggak boleh. Kriminal, bukan jago, itu kriminal ya. Nah, terus dia itu ngebeli Blu-ray sebanyak 1,2 juta yen nilainya. Jadi dia ditangkap polisi. Itu masih dugaan ya, kalau dari berita yang ku baca. Kita kan cuma ngebawain. Iya. Kalau misalnya, tapi ini kan kalau fans KNY yang ini ya udahlah, emang oknum kan. Tapi fans KNY yang gak aku suka tuh yang denial aja kalau ceritanya Kimetsu no Yaiba itu mediocre gitu. Tapi bagus ceritanya Kimetsu no Yaiba. Aku nggak bisa bilang bagus, visual mereka bagus. Visual mereka bercerita atau membantu cerita gitu. Jadi anime itu tentang visual. Ya kan, namanya anime, animasi. Kok kasih aja PNG geraknya. Masih ditonton gak Kimetsu no Yaiba? Kepo gua. Itu ini dong, berita selanjutnya dong. Iya, betul. Berita selanjutnya apa, Cak? One Punch Man season 3 digoreng. Nah, kenapa tuh digorengnya, Cak? Jadi gini, cerita dulu nih. Cerita ya? Sebelum syuting. Dari Akil ngechat, Cak, nonton OPM season 3 di mute. OPM-nya One Punch Man ya? Oke, siap gitu kan. Kan gue dongo ya? Iya, betul. Gue berpikir nih kayak, paling kata-kata orang jelek itu menurut gue masih bisa ditonton gitu. Kayak pokoknya animasi terjelek yang baru gue tonton ya Blue Lock itu. Iya, betul. Blue Lock season 2. Gue gak mikir bakal sampai ke situ soalnya. Terus pas gue nonton, ada tuh satu adegan rapat, itu tuh cuma gambar, terus ada suara anjir. Nah, itu dia. Nyuarain panel kopi. Iya. Ya. Gue langsung anjir. Terus gue chat Akil. Baca gak ya gue? Enggak baca. Ini anime apa anjing? Aku nggak baca. Saking gue, what the hell aja panas ini digoreng gitu kan. Betul. Tapi Ca, yang digoreng sekarang itu bukan cuma episode satunya. Episode 2-nya juga. Nah, kebetulan gue belum nonton episode 2-nya nih. Ya. Karena gue nonton episode 1-nya udah mau nangis. Gue udah mau nangis. Nah, jadi episode 2-nya ini ada satu adegan yang sangat luar biasa dan menggambarkan kreativitas staf animenya untuk mengakali deadline mereka yang mepet. Jadi kurang lebih yang terjadi adalah Garo berseluncur kayak gitu. Ada Garo berseluncur. Jadi biasa kalau berseluncur bagus tuh kan, ada efek-efek kayak gitu. Kagak ada. Bayangan nggak ada, efek nggak ada, gerakan badannya nggak ada. Nggak ada. Kayak bener-bener PNG digerakin gitu loh. Serius. I'm not joking at all. Jadi separah itu. Dan ya seperti biasa ada beberapa adegan yang bagus sih sebenarnya kalau boleh jujur. Maksudku bagus di sini bukan selevel Kimetsu no Yaiba. Itu mah emang bagus banget. Maksudku bagus di sini tuh bagus di level anime jelek lainnya. Enggak, maksudku bagus di sini kayak oke gitu, kayak let's say kayak 6 lah atau 7 lah gitu. Di antara semua anime-anime yang lain gitu. Karena beberapa artwork mereka itu oke sebenarnya. Terus habis itu yang bagus itu ini waktu Garo ngeluarkan jurus ini apa? Batu pemecah air pemecah batu. Iya itu bagus. Itu bagus, kelihatan fluidnya gitu. Tapi dibandingkan sama yang lain kayaknya cuma bagian adegan action itu yang bagus. Tapi banyak banget yang 1:1 dengan manga. Gimana menurutmu? Kira-kira
oknum fans kayak dia tadi gimana. Terus habis itu apakah One Punch Man layak untuk digoreng? Nah, tapi sekali lagi nih aku mau nanya, kira-kira yang nonton sekarang kepikiran nggak? Kira-kira hal konyol apa lagi yang bakal dilakukan oleh anime One Punch Man ini? Berita selanjutnya, Ca. Ada apa tuh? Berita selanjutnya adalah Bocchi The Rock versus Mushoku Tensei. Maksudnya apa yang diadu nih? Ada Rudeus Apa yang diadu diadu sama Bocchi. Kira-kira siapa yang kuat? Yang menang Bocchi. ternyata. Bocchi sih. Nah, jadi gini, autornya Mushoku Tensei itu ternyata nggak suka dengan statementnya staff dari anime Bocchi The Rock. Kenapa? Nah, kurang lebih nggak sukanya itu karena kan staffnya Bocchi The Rock yang namanya Yoshida ini, dia itu orang yang ngerjakan screenplaynya si Bocchi The Rock. Oh, yang berita minggu lalu itu ya? Iya, betul. Dia rame di internet itu kan. Dan kurang lebih dia itu ngomongin tentang fan service itu kayak cuma noise atau kayak eksploitasi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang bikin autornya Mushoku Tensei ini nggak suka dengan statement itu, dia tuh ngomong kayak gini, dengan ngasih pernyataan noise atau eksploitasi, itu tuh malah bikin community jadi lebih toksik ketika berdiskusi. Jadi ujung-ujungnya bukan diskusi yang sehat, tapi malah kayak entah itu membandingkan dengan hal yang nggak masuk akal, atau kayak toksik aja gitu. Kayak, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Nggak usah ikut-ikutan. Nggak cocok, gua doang. Tapi begitu. Jadi maksudnya tuh kayak harusnya tidak menggunakan kata-kata itu. Iya, seharusnya dia bisa menggunakan kata-kata lain yang lebih instead of baik. itu. Iya, betul. Tapi gimana menurut kalian? Kalian ada di pihak Mushoku Tensei atau di pihak Bocchi The Rock? Berita selanjutnya apa, Cak? Jadi gini nih. Apa tuh? Tahu nggak anime terbaik sedunia? Boruto. Boruto ya. Nomor 2-nya ada berarti. Wah, One Piece. One Piece. Gimana tuh, Cak, One Piece ya? Jadi One Piece ini kan ada benderanya tuh. Terkenal Iya. banget kan? Ini benderanya. apa? Bendera Jelly Roger. Iya, benar. Itu dipakai buat demo ternyata. Pakai buat demo. Apa? Dipakai buat demo. Ngerinya anime ternyata ada politiknya. Tapi kan anime harusnya nggak ada politiknya. Kenapa tuh? Takut. Maksudnya demonya gimana nih? Demo dari masyarakat ke pemerintah. Tapi yang jelas nggak di sini, nggak di Indonesia. Oh, nggak di mana? Kan Indonesia kan nggak pernah kan pakai bendera-bendera Di Afrika. gitu kan. Di Madagaskar. Madagaskar, Afrika deh kalau nggak Iya, salah. Bener gua berarti. Ini Madagaskar. Madagaskar. Demonya kenapa tuh? Demonya Bukan binatang ya, ini kan Madagaskar. Madagaskarnya nggak ada singa, nggak ada penguin. Nggak ada penguin. Nggak ada ketua. Tapi orang. Bener orang ya. Demo lah ke pemerintah. Demonya apa? Menuntut keadilan. Mana nih? Mana? Semua demo tuh rata-rata menuntut Iya udah, keadilan. dia gitu. Tadi pakai bendera One Piece. Oh iya. Bendera One Piece. Berarti artinya kan bendera One Piece ini punya makna tersendiri ya? Iya. Penontonnya ya? Gak cuma buat penontonnya, buat orang yang nggak nonton pun kayaknya bendera Most One likely Piece tahu. itu udah tahu lah maknanya apa. Iya. Gimana menurut kalian? Menurut kalian apa arti dari bendera ini tengkorak yang ada di One Piece? Bendera apa? Jelly Rogar. Apa jelly apa? Jolly Rogar apa? Roger Jelly. Ya, itulah pokoknya lah. Iya. Dan berita terakhir nih, Ca. Berita terakhirnya bahagia dan sedih. Kita ke sedihnya dulu. Oke, sedihnya dulu. Free Ren hiatus mangganya. No. Dia anjing kayak baca bae lu. Enggak baca. Ya, itu kan nggak baca. Karbit kan, gue karbit. Jalan. Nah gini, intinya Free Ren itu lagi hiatus. Masalahnya Mangganya. iya, mangganya. Sama habis itu mereka ternyata si autor dan tukang gambarnya ini, artisnya, mereka itu punya masalah yang sama, masalah kesehatan. Aku takut ini kayak Togashi Sensei juga di Hunter x Hunter kan awalnya ngomong masalah kesehatan. Terus ternyata nggak Nggak dilanjutin tuh. takutnya kayak gitu. Cuma ya Tapi semoga enggak ya. iya, semoga enggak. Dan ya semoga mereka cepat sembuh dan kembali. Dan berita baiknya di bulan Januari nanti kita bakal dapat Free Ren season 2. Setidaknya itulah. Nah, dan untuk sekarang itu aja untuk berita lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Pokoknya berita yang cocok untuk para anime, wibu, dan jepangan lainnya. Karena kita adalah safe place para wibu. Ya, yang kita dimana safe place dan yang menghardik para wibu lainnya adalah aku. Adalah Akil. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.